Halo kosan semua, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku aku akan memberikan 7 tips bagaimana hal-hal yang harus kalian lakukan ketika kalian mau ninggalin kos kalian, baik dalam waktu yang cukup lama ataupun agak lama. Oleh sebab itu, simak terus sampai selesai. Nah, jadi sebagai anak kos memang kadang kita akan pulang kampung ya, ataupun meninggalkan kos-kosan kita, baik itu waktu libur Natal, libur semester, libur lebaran, maupun saat kalian akan tugas KKN atau yang lain sebagainya ya. Biasanya anak kos macam-macam ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kalian siapkan atau yang harus kalian lakukan supaya kos-kosan kalian ini tetap aman, nyaman, dan tentram ya. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah melepas semua spray kasur, semua spray bantal maupun spray guling. Nah, apa yang dilakukan setelah itu, kalian masukkan ke dalam tas laundry kalian, kemudian kalian bisa berikan ke laundryan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena biasanya spray kasur, spray bantal maupun spray guling itu berdebu ya kalau ditinggal dalam waktu yang cukup lama. Nah, better kalau kalian pulangnya agak lama, kalian masukin ke laundryan aja, sehingga ketika kalian waktu balik, kalian tinggal ngambil dari laundryan dan bisa langsung masang ke kasur, bantal maupun guling kalian. Yang kedua adalah kalau kamar mandi kalian barengan, kalian harus mulai pisahkan ya barang-barang pribadi kalian, lalu kalian masukkan ke dalam kamar. Kenapa hal itu dilakukan? Ya tentu saja ya, karena kalau kalian mau tinggalkan kos kalian dalam waktu yang lama, barang-barang kalian masih ada di kamar mandi, nanti yang terjadi adalah sikat gigi kalian dipakai untuk sesuatu hal yang lain, untuk nyikat sesuatu. Odol kalian nanti juga bisa aja digunain ya sama mereka. Nah tiba-tiba kalian ketika balik, baik itu odol maupun sampo tiba-tiba udah habis, kan ini repot ya. Jadi better untuk menghindari hal-hal ini terjadi, kalian mulai pisahkan. Apabila kamar mandi kalian bareng sesama tetangga kos gitu ya, kalian mulai pisahkan peralatan mandi kalian lalu masukkan ke dalam kamar. Itu yang mungkin aku bisa bagikan. Lalu yang ketiga nggak kalah penting adalah makanan ya. Jadi misalkan di kos kalian ada kulkas bersama ataupun dapur bersama. Nah, better kalau kalian punya stok makanan, baik itu Yakult, baik itu Indomie, baik itu beras. Ada pilihan-pilihan ya, misalkan kalian bisa masukin ke dalam kamar kalian, atau kalian bawa pulang aja sekalian ke kampung halaman, atau kalau kalian ikhlas ya sudah ditinggal aja. Tapi kalian harus tahu bahwa kalau misalkan balik-balik kok stok Indomie kalian berkurang, stok beras kalian berkurang, kalian harus sudah bisa terima ya, karena kan tentu saja kita nggak akan tahu siapa pelakunya ya, karena di situ kan banyak anak kos. Jadi sewaktu kalian mau ninggalin kos kalian, kalian bisa cek-cek dalam dapur kalian ada nggak barang-barang milik kalian. Nah, kalau ada, better kalian bawa pulang aja ke kampung, ataupun kalian makan atau kalian masukin ke kamar. Atau kalau kalian ikhlas ya sudah ditinggal di situ, kalau ada yang mau makan boleh. Yang keempat, mungkin ini hampir mirip seperti yang nomor 1 ya, cuma kali ini kalian tutup semua furniture ya, baik itu meja, kursi, kasur maupun lemari ataupun hal-hal lain yang ada di kos kalian untuk menghindari debu. Nah, kalian bisa tutup itu dengan koran ataupun tutup dengan kain ya, karena sepengalamanku ketika kos itu ditinggal lebih dari 3 atau 4 hari aja ya, biasanya sudah mulai berdebu ya kamar kosnya, dan ini seringkali harus ditepukin dulu ya supaya debunya hilang, ataupun kita harus sapu dulu. Nah, mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau meninggalkan kos-kosan kalian, yaitu adalah menutup dengan koran ataupun dengan spray furniture kalian. Yang kelima ini penting banget ya, yaitu adalah mencabut semua stop kontak serta mematikan lampu-lampu yang tidak diperlukan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena stop kontak itu dicopoti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal aja konsleting listrik, ataupun misal aja tiba-tiba kan kita nggak tahu ya, kadang kalau colokan masih nyambung ke kipasnya model standing ataupun nempel tembok, tiba-tiba jatuh dan menimbulkan percikan api, kan kalian lagi nggak di kamar. Nah, better memang segala hal yang bentuknya stop kontak ataupun colokan kalian copotin aja ya, supaya menghindarkan kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, ini mirip seperti yang sebelumnya, seperti yang ada barang-barang yang ada di kamar mandi maupun barang-barang yang ada di dapur ya, yaitu adalah masukkan semua barang-barang berharga kalian.
Misalkan kalian biasa taruh sepatu kalian yang berharga di luar, ini mulai masukkan aja ke dalam kamar, karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi dengan kos-kosan kita. Apakah ada penghuni baru, teman kos kita yang masuk, ataupun tiba-tiba ada orang nggak dikenal, itu bisa jadi loh ya. Karena aku sendiri pribadi pernah punya pengalaman, ada teman kos yang ternyata maling sepatu ya, jadi dia ngambil sepatu anak kos. Itu bahaya banget sih. Jadi better, lebih baik dimasukkan aja ya kalau kalian punya barang-barang berharga ke dalam kamar kos kalian. Yang ketujuh ini adalah ending yang paling sangat penting, yaitu adalah mengunci semua hal-hal yang bisa jadi akses orang masuk ya, seperti jendela maupun pintu. Nah, jadi ketika kalian pulang, jangan lupa untuk kalian mengunci jendela kalian rapat-rapat serta pintu kalian rapat-rapat. Dan mungkin ini bisa jadi hal yang sangat penting ya, dimana kalau kalian pulang ya memang hal itu yang harus kalian lakukan ya. Kalau kalian pergi aja itu pun wajib dilakukan. Kenapa? Ada beberapa kejadian juga ketika orang ke kamar mandi ditinggal kosannya sendiri, tiba-tiba laptop dalam kamarnya aja bisa hilang ya, apalagi kalau kalian tinggal ini dalam waktu yang lama. Jadi pastikan benar-benar kalian kunci rapat-rapat jendela serta pintu kos kalian. Serta mungkin ini yang ke-8, yang terakhir, ini tambahan aja, yaitu adalah pamit ya. Jadi pamitlah sama ibu maupun bapak kos kalian. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk supaya bapak ibu kos kalian itu tahu bahwa kalian sedang tidak di lokasi atau kalian sedang tidak di kos. Jadi kalau ada hal-hal mencurigakan, bapak atau ibu kos kalian itu bisa langsung tahu ya, tiba-tiba ada orang berdiri di depan kamar kalian, ngetuk-ngetukin pintu, kan bisa ditanya sama ibu bapak kos kalian. Jadi itu hal-hal ini sangat penting ya. Selain ini untuk etika, ini untuk menjaga keamanan kos kalian juga. Kesimpulannya, kenapa kok aku melakukan hal ini? Yang pertama adalah untuk aku sendiri ngerasa aman ya, karena kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama kosan kita, baik itu ada kebocoran maupun ada konsleting listrik. Jadi ketika kita sudah matiin semua, sudah di-prepare semua, hal itu bisa terhindarkan apabila terjadi ya. Itu yang kedua, supaya kita nggak was-was ya, jadi nggak bikin kita was-was kalau ada maling, karena sudah kita kunci semua, barang-barang berharga sudah kita masukin semua. Jadi kalau ada kehilangan, itu bisa sangat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, tadi kenapa pamit ya, karena itu untuk yang pertama etika, yang kedua kalau ada orang yang nggak dikenal atau hal-hal mencurigakan, ibu bapak kos kita bisa tahu. Yang keempat, mungkin ini supaya nggak kepikiran ya, karena sebelum ditinggalkan kita udah prepare semuanya ya, udah cek, udah dicek, dan udah cek sana sini, jadi kita bisa lebih tenang. Nah, itu tadi adalah 7 hal yang mungkin kalian bisa lakukan ketika kalian pulang kampung atau meninggalkan kos kalian dalam waktu yang cukup lama. Kalau kalian mau nambahi, boleh banget, kalian boleh tulis langsung di kolom komentar. Mungkin sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.